Mungkin bisa dijabarkan lebih detail ya Bu Ica. Jadi Ya, seperti apa tugas dan fungsi dari PPID ini? menjadi 3 jenis untuk persyaratan atau prosedur pelayanan PPID sendiri. Yang pertama itu perseorangan, yang kedua kelompok, dan yang ketiga berbadan hukum. Di website EPPID ini sendiri kita bisa ngapain aja nih, teman pemilih bisa ngapain aja di website itu? Nah, di situ juga ada macam-macamnya ya, terkait dengan visi misi, terus maklumat, informasi, hak pemohon informasi, regulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman pemilih semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini teman pemilih akan bersama saya, Farah, yang akan menjadi host podcast KPU Kota Kediri. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi tentang pelayanan dan pengelolaan informasi publik di KPU Kota Kediri. Tentu saja kali ini bersama tamu spesial, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Kediri, Ibu Raihatul Jannah, atau biasa disapa Bu Ica. Halo Bu Ica, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Ica. Jadi Bu Ica, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelayanan informasi publik di KPU Kota Kediri nih Bu Ica. Jadi mungkin bisa disampaikan, bisa dijelaskan kepada teman pemilih dahulu seperti apa pelayanan dan pengelolaan informasi publik ini di KPU. Monggo Bu Ica. Terima kasih teman pemilih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang PPID. Apa sih PPID? Saya yakin teman-teman pemilih juga masih belum banyak yang tahu terkait dengan PPID. Nah, PPID ini singkatan dari pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan KPU, khususnya di KPU Kota Kediri, dan mereka bertanggung jawab mengelola informasi publik di lingkungan KPU Kota Kediri. Oh baik, jadi di sini ada istilah PPID nih teman pemilih. Mungkin ini istilah yang baru untuk teman pemilih semua. Jadi mungkin bisa dijabarkan lebih detail ya Bu Ica. Jadi seperti apa tugas dan fungsi dari PPID ini sendiri? Ya, jadi tugas PPID sendiri ini dibagi menjadi 5, yaitu ada yang pertama pengelolaan informasi, yang kedua penyediaan informasi, ketiga pendokumentasian informasi, dan keempat pengklarifikasian informasi, seperti itu. Untuk pengelolaan informasi sendiri, ini PPID KPU, khususnya KPU Kota Kediri ini mengelola informasi yang dihasilkan oleh KPU, termasuk informasi yang disediakan secara berkala, informasi yang dibagikan secara umum, dan informasi yang serta-merta yang tersedia di setiap saat, seperti itu, dan informasi yang dikecualikan. Jadi memang sebenarnya di KPU itu setiap instansi ya, khususnya itu pasti ada PPID. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pendokumentasian informasi. Jadi ini PPID KPU, khususnya KPU Kota Kediri sendiri itu bertugas untuk memberikan informasi sistem secara langsung atau online. Nah, terus selanjutnya pelayanan informasi ini ada pelaporan. Jadi setiap masyarakat atau instansi tertentu memerlukan informasi terkait pemilu atau pilkada, itu bisa datang ke kantor, dan mereka nanti bisa ditanyakan langsung di petugas PPID. Nah, lanjutnya pengklarian informasi ini sebenarnya juga dikelompokkan, yaitu terkait dengan informasi jenisnya. Jadi ada informasi tertentu yang memang harus kita publikasikan, dan memang ada yang dikecualikan gitu.
Baik, jadi di sini PPID inilah yang mengelola informasi yang dihasilkan oleh KPU begitu ya, Bu? Ya, betul. Ya. Dan tentunya berarti saat tahapan pemilu dan pemilihan kemarin ini menjadi peran penting PPID ini ya, karena agar masyarakat bisa mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Seperti itu ya, Bu? Iya, sebenarnya PPID ini tidak hanya terkait tahapan atau mungkin bisa juga terkait dengan perolehan suara dan mungkin yang sedang kegiatan langsung yang kita hadapi saat ini seperti pemutakhiran data pemilih otomatis nanti informasinya kita kaitkan ke divisi Rendatin. Nah, untuk memberikan data tetapi dengan prosedur yang sudah ditetapkan di KPU khususnya di KPU Kota Kediri. Seperti itu. Jadi melihat pentingnya PPID ini sendiri, Bu, berarti pasti diatur dalam peraturan atau keputusan KPU ya, Bu. Mungkin bisa dijelaskan dasar hukum dari PPID ini sendiri, Bu. Ya, baik. Jadi untuk dasar hukum PPID sendiri ini diatur di Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik beserta peraturan pendukung lainnya gitu. Oh baik, jadi untuk PPID ini Bu, siapa saja sih Bu yang bisa menggunakan layanan PPID ini? Bisa dijelaskan? Ya, jadi dikelompokkan menjadi 3 jenis untuk persyaratan atau prosedur pelayanan PPID sendiri. Yang pertama itu perseorangan, yang kedua kelompok, dan yang ketiga berbadan hukum gitu. Baik Bu Ica, berarti pelayanan PPID ini pasti ada di setiap satker gitu ya Bu, termasuk di KPU Kota Kediri. Ya, wajib karena ini adalah salah satu informasi yang harus diberikan ke publik gitu. Jadi ini salah satu bentuk pelayanan publik. Oh gitu. Jadi misalnya Bu, saya sebagai teman pemilih nih pengen tahu informasi tentang pilkada kemarin. Apakah saya cukup datang ke kantor KPU Kota Kediri lalu bertanya dan mendapatkan jawabannya langsung seperti itu atau seperti apa Bu prosedurnya? Ya, jadi di PPID sendiri ini itu memang ada aturannya atau prosedurnya. Bahwasannya untuk perseorangan nanti ada pengisian formulir. Nah, formulir itu sendiri nanti akan disediakan oleh tim PPID di KPU Kota Kediri dan selanjutnya pengelompok atau berbadan hukum itu juga harus menyertakan surat dari instansi mereka gitu. Jadi ada surat perintah, jadi apa saja yang perlu atau yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti itu. Nah, misalnya contohnya ada salah satu instansi berbadan hukum ingin mengetahui tentang perolehan suara di pilkada kemarin tahun 2024. Nah, itu juga bisa kita tindak lanjuti dengan syarat apa saja, jelas ya. Jadi mereka meminta secara terbuka dan tidak ada perintah atau mungkin permintaan yang sifatnya itu sensitif seperti itu. Nah, kemudian jadi apa saja dokumen atau mungkin data yang mereka minta kita sampaikan ke Kadif. Jadi misalnya ke Kadif teknis atau mungkin Rendatin. Nah, itu nanti setelah kita terima dan kita proses, itu nanti kita sampaikan kepada mereka asalkan permintaan dari mereka itu jelas dan tidak ada unsur yang sensitif seperti itu. Jadi memang ada prosedurnya tersendiri untuk pelayanan informasi publik ini ya Bu? Ya. Nah tapi Bu Ica, kalau misal sebagai perseorangan nih kita ingin mengetahui informasi di KPU Kota Kediri ini tapi ada kendala mungkin rumahnya jauh atau mungkin kendala lain sehingga tidak bisa datang langsung ke kantor KPU, itu seperti apa? Apakah bisa dilakukan melalui cara yang lain atau seperti apa? Ya, jadi di sini ada 2 kategori cara pengajuan laporan di PPID sendiri. Jadi yang pertama itu bisa secara langsung atau datang ke kantor gitu ya di KPU Kota Kediri. Dan yang kedua itu bisa secara online gitu. Jadi ada 2 cara untuk
pemohon atau publik itu bisa tanya PPID gitu. Oh, jadi walaupun ada kendala rumah jauh itu tetap bisa lewat online ya, Bu? Ya. Kalau untuk prosedurnya sendiri nih, Bu, apakah sama seperti prosedur saat kita datang langsung ke kantor atau ada perbedaan antara prosedur dari pemohon datang secara langsung dan secara online ini? Seperti apa perbedaannya? Ya, jadi pasti ada perbedaannya ya, langsung dan secara online, dan pasti juga sebenarnya lebih mudah secara online, tetapi kekurangannya adalah pasti menunggu gitu. Tapi kalau secara langsung mungkin menunggu sebentar, kalau ya tergantung apa permintaan dari publik gitu ya, atau pelapor gitu. Jadi yang pertama itu kalau secara langsung dannya memerlukan identitas ya, sebagai pelapor bisa disertakan seperti KTP, kalau tidak punya KTP ya SIM atau paspor gitu. Terus selanjutnya harus, dan ini tuh perlu digarisbawahi, harus menyertakan surat gitu ya. Jadi isi suratnya itu permintaannya apa aja harus jelas dan tidak mengintimidasi atau mungkin sifatnya sensitif gitu. Jadi nanti setelah itu kita proses apa yang diperlukan ya, kita tindak lanjuti gitu, dan itu juga memerlukan waktu, tidak bisa langsung. Tapi kecuali kalau memang udah ada ketersediaan data yang atau dokumen yang yang diperlukan, itu ya bisa kami berikan secara langsung gitu. Kalau secara online itu kalian bagi teman pemilih bisa dibuka di KPU Kota Kediri ppid.go.id. Nah, itu namanya adalah EPPID. Jadi sifatnya online, dan di situ bisa kita lihat. Jadi ada prosedurnya permintaan informasi melalui EPPID, yaitu yang pertama, pemohon mengklik menu formulir permohonan informasi. Yang kedua, melakukan registrasi dengan menuliskan dan melampirkan data yang diminta. Terus selanjutnya yang ketiga, menunggu aktivasi pemohon informasi. Keempat, mengisi formulir pemohon informasi. Nah, di situ juga sudah diterangkan di EPPID KPU ya, terutama KPU Kota Kediri. Di situ ada berapa lama proses aktivasi registrasi pemohon informasi, dan itu juga udah dijelaskan ya, dengan menerima permohonan registrasi pada jam kerja. Jadi kita lakukan semuanya pada jam kerja. Nah, di sini kan jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 ya. Oke, jam 4 sore. Nah, dari situ juga kalian bisa cek di websitenya EPPID KPU Kota Kediri. Nanti linknya bisa dibagikan di sosial media atau enggak disertakan di YouTube podcast KPU Kota Kediri. Ya, baik. Jadi kalau secara online itu melalui website EPPID KPU Kota Kediri itu tadi ya? Ya, yang namanya adalah KPU Kota Kediri ppid.go.id. Oh, baik, cukup bisa dipahami di sini. Dan kalau melalui online itu ada proses registrasi dan aktivasi terlebih dahulu seperti Iya, itu. betul. Kalau boleh tahu nih, Bu, di website EPPID ini sendiri kita bisa ngapain aja nih, teman pemilih bisa ngapain aja di website itu? Ya, sebenarnya PPID ini website induk KPU Kota Kediri ya, dan sebenarnya udah disampaikan secara jelas dan gamblang terkait data pemilu dan juga pilkada gitu ya. Data yang apa perlu dibutuhkan itu sudah ada di websitenya KPU Kota Kediri. Tetapi untuk pelayanannya kalian juga bisa akses di EPPID KPU Kota Kediri. Nah, di situ juga ada macam-macamnya ya, terkait dengan visi misi, terus
maklumat, informasi, hak pemohon informasi, regulasi, laporan layanan informasi, dan di situ juga pastinya ada dokumentasi ya, dan juga laporan layanan informasi. Karena yang seperti sebelumnya di awal sudah saya jelaskan bahwasannya tugasnya PPID itu selain pengelolaan informasi publik juga ada penyediaan informasi, pendokumentasian informasi, dan pengklarifikasian informasi, dan itu nanti bisa dipelajari oleh teman pemilih. Baik, ternyata cukup banyak ya di sini Ya. di website EPPID ini sendiri. Oke, Bu. Mungkin jika bisa saya ambil kesimpulan di sini, berarti pelayanan dan pengelolaan informasi di KPU ini dilakukan oleh PPID dan bisa dilakukan secara online maupun langsung oleh teman pemilih. Bagi yang menginginkan atau membutuhkan informasi tertentu bisa melakukan secara online melalui website EPPID, juga secara langsung ke kantor KPU, begitu ya, Bu? Ya, betul. Jadi memang website sekarang kan memang zamannya digital. Jadi kalau menurut saya bagi pelapor atau mungkin publik yang membutuhkan layanan PPID itu langsung aja diakses di websitenya PPID. Secara online lebih cepat ya, Bu ya? Betul, secara online dan lebih cepat gitu. Selain berfungsi untuk melayani informasi publik, Bu Ica, apakah mungkin ada fungsi lain dari EPPID ini sendiri? Ya, jadi yang belum saya sebutkan, fungsi EPPID itu sendiri, selain memberikan pelayanan permohonan informasi publik, itu juga ada namanya pengajuan keberatan, terus pengecekan status permintaan informasi EPPID KPU, khususnya KPU Kota Kediri, juga menyediakan daftar informasi publik online gitu. Berarti banyak yang bisa diakses oleh teman pemilih di EPPID ini ya, Bu Ica? Ya, jadi nanti teman pemilih juga bisa mempelajari sendiri ya dari podcast KPU Kota Kediri ini terkait dengan PPID. Nah, itu nanti kalau misalnya teman pemilih bingung dan mungkin belum lengkap gitu ya, ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, itu ada call center. Nah, nanti kita bisa tampilkan gitu ya. Call center KPU Kota Kediri. Ya, baik. Nanti akan kita tampilkan call center WhatsApp KPU Kota Kediri ya, teman pemilih. Lalu Bu Ica, mungkin sekian dari kami untuk episode kali ini. Ada closing statement dari Bu Ica sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini? Ya, jadi closing statement dari saya itu teman pemilih terus diupdate ya podcast KPU Kota Kediri karena memberikan informasi akurat, terpercaya dan lengkap terkait dengan pemilihan dan juga tahapan-tahapan pemilihan yang akan mendatang gitu. Dan selanjutnya yang paling penting ini untuk pembahasan di podcast kali ini terkait dengan PPID. Nah, itu gunakan layanan KPU Kota Kediri dengan semaksimal mungkin gitu ya. Jadi teman-teman pemilih ini bisa dengan tangan terbuka KPU Kota Kediri ini memberikan pelayanan PPID sendiri kepada teman pemilih gitu. Baik Bu Ica, terima kasih atas jawabannya Bu Ica. Terima kasih juga atas waktunya hari ini. Sukses selalu untuk Bu Ica. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik teman pemilih, sekian episode podcast kali ini. Jangan lupa untuk teman pemilih share, like, komen, dan subscribe video YouTube kami KPU Kota Kediri. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial KPU Kota Kediri. Dan di sini saya Farah sebagai host podcast KPU Kota Kediri pamit undur diri terlebih dahulu. Dan sekian, terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.